Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Khairiyah, NIM 201110103005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan humas dalam organisasi bisnis. Organisasi bisnis atau yang biasa disebut sebagai organisasi profit ini merupakan sebuah organisasi yang semakin banyak menggunakan jasa humas dalam kegiatannya sehari-hari. Seperti yang kita tahu, mengelola perusahaan atau sebuah bisnis di era yang semakin modern ini tentunya merupakan sebuah tantangan yang tersendiri bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam perusahaan tersebut, humas ini mengambil peran dan keberadaannya sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang terjadi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, untuk lebih lengkapnya silahkan saksikan cuplikan berikut ini. Humas atau Public Relation sebagai alat manajemen secara struktural merupakan bagian integral dari suatu organisasi atau perusahaan, berperan sangat signifikan dan kontribusinya turut menentukan keberhasilan organisasi itu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Dalam hal ini, PR memiliki beberapa peran. Peran PR yang pertama adalah sebagai penasihat ahli atau expert per cyber. Seorang praktisi pakar public relation yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua adalah sebagai fasilitator komunikasi atau communication facilitator. PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membawa pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Peran PR yang ketiga adalah sebagai fasilitator proses pemecahan masalah. PR berperan membantu pimpinan organisasi, baik sebagai penasihat atau advisor, hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi perusahaan. Yang terakhir adalah sebagai teknisi komunikasi atau communication technician. PR berperan sebagai jurnalis in resident yang hanya menyediakan layanan teknisi komunikasi atau dikenal dengan metode of communication in organization. Selanjutnya adalah fungsi humas dalam organisasi bisnis. Menurut Catlip, Centre, and Canfield, fungsi humas yang pertama adalah menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan halayak sasaran. Yang ketiga adalah mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi. Yang keempat adalah melayani keinginan publik dan memberikan simbangan, saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi, publikasi, serta pesan dari organisasi ke publiknya. Berikutnya adalah strategi public relation dalam organisasi bisnis. Humas atau public relation dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menitik beratkan pembahasan pada identifikasi tingkat kesadaran konsumen, sikap dan persepsi konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Hasil identifikasi kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan strategi yang sesuai. Yang terakhir adalah hubungan public relation terhadap citra perusahaan. Hubungan public relation dengan citra perusahaan itu adalah saling berkaitan. Apabila perusahaan mendapatkan citra positif di masyarakat, maka PR dianggap berhasil. Akan tetapi sebaliknya, jika perusahaan mendapatkan citra negatif, maka PR perlu berusaha untuk mengembalikan citra negatif menjadi citra positif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi keberadaan humas dalam organisasi bisnis. Semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.